Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok G17. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir PPST 1 dari kelompok kami. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan Surya Putra, Keisha Akila, Mirza Yudhistira, Kadek Rasya, Sekira Maura, dan Nadifa. Untuk latar belakang sendiri, Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi 1 ini memberikan kami pemahaman mengenai bagaimana proses perancangan dan manufaktur produk secara integrasi melalui studi kasus yang berupa gantungan kunci dengan bahan plat logam aluminium. Di sini proses dilakukan secara bertahap mulai dari perancangan produk, transdice, penyusunan perencanaan proses berupa LRP, permodelan alur operasi dan perakitan melalui OPC dan assembly chart hingga fabrikasi produk secara fisik dilakukan di laboratorium. Dan terakhir adalah verifikasi rancangan sebelum produksi. Dari latar belakang berangkatlah tujuan dari praktikum kami, di mana yang pertama adalah merancang produk berbahan plat logam beserta parts and dies sesuai dengan prinsip blanking dan forming. Yang kedua, menyusun perencanaan proses manufaktur melalui lembar rencana proses. Yang ketiga adalah menggambarkan alur operasi dan perakitan menggunakan OPC dan assembly chart. Yang keempat adalah merealisasikan produk dalam bentuk fisik yang dilakukan melalui proses fabrikasi. Yang kelima adalah mampu menganalisa dan membandingkan hasil secara karakteristik proses manufaktur baik mesin maupun 3D printing. Dengan manfaat dari praktikum ini adalah memberikan kami memahami terhadap sistem manufaktur yang terintegrasi mulai dari kemampuan perancangan produk, perencanaan proses manufaktur, serta memberikan pengalaman langsung dalam mengintegrasikan desain proses produksi dan perakitan sebagai penerapan konsep manufaktur di dunia industri sendiri. Oke, baik. Selanjutnya pada bab 2. Pada bab ini dijelaskan mengenai desain produk, meliputi pembuatan desain produk, pembuatan drawing desain produk, analisis desain produk terpilih, dan pembuatan cetakan. Untuk desain produk sendiri, desain produk dan gambar teknik itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan produk. Gambar teknik memastikan rancangan dapat direalisasikan secara akurat sesuai perencanaan sehingga mengurangi kesalahan produksi dan meningkatkan kualitas produk akhir. Maka dari itu dibuatlah drawing produk yang merupakan elemen penting dalam proses perancangan dan pembuatan produk. Drawing yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar gambar teknik memastikan desain produk dapat diwujudkan secara tepat, efisien, serta menghasilkan kualitas yang tinggi. Lalu berdasarkan evaluasi dari 4 alternatif, desain ambos produk Gregory merupakan desain yang terpilih karena memiliki bentuk yang sederhana, mudah dimanufaktur, dan sesuai dengan batasan mesin yang ada sehingga layak diproduksi pada tahap uji coba. Di sini kami lampirkan drawing dari produk Gregory kami. Lalu selanjutnya, karena kami merupakan kelompok blanking, maka di sini kami lampirkan juga part blanking, yaitu pertama punch blanking 2.3, lalu fixed tripper 1.3, dan lower dice blanking 1.2. Baik, kemudian pada rancangan fabrikasi dan perkiraan komponen terdapat beberapa bagian. Pertama adalah pembuatan lembar rencana produksi atau LRP. Nah, lembar rencana produksi diartikan sebagai dokumen teknis yang merinci urutan operasi produksi. Nah, di sini terdapat LRP dan perhitungannya untuk setiap komponen. Ada lower dice blanking, fixed tripper, boolean X, LRP dari punch blank, dan juga LRP dari punch blanking. Kemudian setelah itu ada desain final dan fitur cetakan. Desain final dilakukan assembly pada software SolidWorks untuk memastikan seluruh part sudah sesuai ukuran dan fitting satu sama lain. Di sini terlampirkan extruded view dan juga tabel untuk setiap partnya. Boleh next. Nah, kemudian terdapat assembly chart untuk menunjukkan alur perakitan alat punch dan blanking untuk komponen-komponennya. Boleh next. Dan terakhir terdapat operation process chart atau OPC, yaitu adalah diagram visual yang menggambarkan secara sistematis urutan langkah-langkah proses pekerjaannya. Karena gambarnya terlalu panjang, maka terdapat pada link di bawah ini. Selanjutnya untuk bentuk tes produksi dilaksanakan pada tanggal 29 November 2025 di laboratorium sistem produksi dengan durasi 2 jam. Hal ini pertama dilakukan dengan setup awal proses dan pemesinan untuk membentuk kontur dan kekompakan. Selanjutnya menggunakan mesin EDE Model Card untuk menghasilkan geometri yang presisi. Nah, terakhir yaitu proses sampai dari pemeriksaan. Hasil cetakan yang berhasil dibuat untuk kelompok blanking yaitu punch blanking, fixed tripper, dan low dice blanking. Lalu untuk proses pembuatan produk akhir dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025 menggunakan mesin press dengan material plat aluminium. Pada proses press, tahapan blanking diproses untuk membentuk kontur luar produk. Selanjutnya dilakukan forming atau embossing untuk membentuk detail permukaan, serta finishing untuk membuat lubang pengait. Pada foto hasil akhir terlihat gantungan kunci aluminium berbentuk gerigi dengan detail yang dibentuk jelas. Hasil ini menunjukkan bahwa cetakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode alternatif, yaitu additive manufacturing, di mana yang sering dikenal dengan istilah 3D printing ini adalah proses pembuatan objek 3 dimensi dari model digital dengan cara menambahkan material lapis demi lapis. Pada pembuatan rancangan produk, pertama kita mengubah desain pada software CAD diekspor ke dalam format STL agar bisa dibaca oleh software slicer. Kemudian file .stl diimpor ke dalam software slicer FlashPrint dan dilakukan rescaling sebesar 1,5 kali. Selanjutnya dilakukan pengaturan parameter cetak, yaitu ditentukan temperatur yang diperlukan, infill atau mengatur kepadatan pola bendanya, dan juga platform edition atau penyangga yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita lakukan generasi G-code. Nah, proses eksekusi cetak dilakukan selama kurang lebih sekitar 20 menit pada mesin FlashForge Adventurer 3, yang dimana pertama dilakukan persiapan mesin, yaitu memastikan build plate bersih, kemudian memasukkan filamen, dan juga melakukan pemanasan awal. Selanjutnya pada proses pencetakan, mesin akan membaca file JX dan mulai melakukan proses pencetakan layer demi layer. Selanjutnya setelah proses selesai akan dilakukan pengambilan produk secara berhati-hati dengan menggunakan gunting dari bed, dan juga material pendukung yaitu rough yang menempel dibersihkan dari produk utama. Nah, hasil produk akhir ini akan menghasilkan sebuah visual yang terdapat pola garis-garis arus horizontal yang atau disebut layer lines. Untuk kekuatan materialnya sendiri, bahannya cukup kuat dan kaku dan keras karena menggunakan bahan PLA, dan juga produk lebih ringan daripada versi logamnya. Nah, untuk dibandingkan dengan metode konvensional yaitu punching dan blanking,
Ini tuh lebih fleksibel jika ingin mengubah desainnya, karena tidak perlu membuat cetakan baru. Yang selanjutnya ada di analisis. Pertama, analisis kendala praktikum. Yang pertama, kami itu ada kendala kejelasan terhadap batasan dimensi. Kami agak bingung tadinya tuh batasannya apa, tiba-tiba berubah jadi apa, dan selanjutnya. Terus ada keterbatasan alat drilling, kayak drilling itu butuh dua kali operasi karena keterbatasan variasi alat. Terus akumulasi waktu pemesinan, kayak pemesinannya diulang selama 161 kali karena kecilnya si driller tersebut. Terus agak berbeda sebenarnya dari estimasi sama aktual karena di estimasi itu bahkan untuk lower die mencapai lebih dari 42 jam padahal aslinya hanya 2 jam. Terus ada juga dominasi proses roughing kayak di LRP itu roughing sangat amat banyak gitu. Selanjutnya, analisis kesesuaian AC dan OPC. AC dan OPC untungnya sudah cukup akurat, dibuktikan dengan presisi komponen dengan baut yang tepat, sama struktur subassembly-nya juga udah sangat kuat. Nah, selanjutnya mau dibandingkan dari eh, metode punch blanking sama metode additive manufacturing. Yang pertama kualitasnya itu konturnya si punch and blanking itu lebih rapi tentunya dibandingkan dengan additive ada staircase effect kalau mau dihilangin harus diamplas. Terus waktu produksi cycle time-nya si punch and blanking ini jauh lebih cepat, tinggal di stem langsung gerak lagi, di stem langsung gerak. Sedangkan kalau yang additive manufacturing itu sekitar 35 menit per unit. Fleksibilitasnya tentu lebih kaku karena desain baru perlu juga cetakan baru, sedangkan kalau si additive ini sudah pakai desain digital sama karakteristiknya tadi sudah disebutkan. Terus untuk efisiensi material dan scrap itu untuk yang 1,2 udah cukup efisien, tapi untuk part 1.3 itu masih nggak efisien, kayaknya butuh ukuran yang berbeda. Nah, buat parameter pemesinan ini juga cenderung lebih tinggi si drilling daripada si milling. Dan terakhir untuk analisis keselarasan punch and dice. Punch and dice ini sudah dibuktikan juga sangat akurat dan ini tuh tergantung kepada guide pin sama guide bush menjadi fitur kritis. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum kami, di mana setelah praktikum ini, poin yang pertama adalah praktikan berhasil merancang produk gantungan kunci yang berbahan plat aluminium dengan sistem punch and dice yang memperhatikan clearance agar aman untuk diproduksi. Yang kedua adalah di sini praktikan berhasil menyusun LRP dan seluruh komponen pendukung produksi yang berisi urutan proses baik milling, drilling, turning hingga proses inspeksi sebagai acuan dalam proses fabrikasi. Yang ketiga adalah praktikan berhasil menyusun OPC dan assembly chart sebagai acuan dalam memetakan alur operasi dan perakitan produk serta menghubungkan tahapan antara fabrikasi dengan assembly dari setnya sendiri. Yang keempat, praktikan berhasil memfabrikasi dan merakit komponen cetakan, setelah itu akan digunakan di dalam proses mesin press sehingga produk akhir terbentuk melalui proses blanking, forming ataupun emboss piercing. Yang kelima adalah praktikan mampu menganalisa dan membandingkan karakteristik baik dari proses machining ataupun dari proses 3D printing. Blanking di sini menghasilkan produk yang lebih tipis dan kontur yang lebih rapi, tetapi membutuhkan cetakan terlebih dahulu, sedangkan 3D bisa fleksibel dan lebih tebal, namun lebih lama dan permukaannya bertekstur. Oke, untuk saran tersendiri, kami berharap dengan saran saran tersebut bisa menaikkan kualitas dari praktikum ini sendiri. Berikut adalah presentasi dari kelompok G17. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya.